Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma shfi mardana, Allahumma sallimna an kulli syarri ma khalaq wa an syarri sayyi'il asqam bi rahmatika ya hayyu ya qayyum nastaghith. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah la'allakum tuflihun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahih rawahu al-Imam At-Tirmidzi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Babu alamatil hubbi lil abdi wal hassi ala takhalluq biha wasa'yi fi tahsiliha. Bapak-bapak, ibu-ibu yarhamukumullah, alhamdulillah pagi ini kita mampu hadir di Masjid Aminah. Semoga kehadiran kita menjadi amal soleh dan besok pada hari kiamat menjadi saksi. Sebagaimana firman Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Langkah-langkah kaki ke masjid, ke tempat-tempat kebaikan, gerak tangan dan seluruh anggota tubuh besok menjadi saksi pada hari kiamat. Kalau langkah itu ke tempat yang baik, saksi kebaikan yang meringankan azab. Kalau langkah itu ke tempat kemaksiatan, maka saksi yang memberatkan untuk menuju ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Pada pagi ini kita masuk bab tanda cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah, cinta karena Allah untuk sesama. Jadi cinta Allah lewat media cinta kepada sesama makhluk Allah. Cinta anak, cinta suami, cinta istri, cinta saudara, tetangga, semuanya pastikan cintanya karena Allah. Bukan cinta karena orang itu suka memberi, loman, suka membantu kita, tidak, tapi lillah. Cinta lillah diwujudkan, perwujudan orang yang dicintai itu adalah orang yang ahli ibadah atau orang soleh. Itu diantara alamat cinta itu lillah. Orang soleh, ahli ibadah, kita mencintainya, sering datang, kemudian memberi, minta nasihat dan seterusnya. Qala Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat Al-Imran ayat 31. Katakan Muhammad, in kuntum, apabila kamu kok tuhibbunallah, mencintai Allah. Kita bilang aku cinta Allah, saya cinta Allah.
kami cinta Allah. Fattabi'uni, maka wujudkan bukti cintamu kepada Allah itu dengan mengikuti aku. Akunya aku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sebagai uswatun hasanah. Kalau kita mengatakan cinta Allah kok tidak mengikuti Rasulullah, maka cinta kita cinta palsu. Mengikuti Rasulullah sama juga dengan mengikuti Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an yang 30 juz dan hadis-hadis sahih. Perintahnya kita kerjakan, larangannya kita tinggal, anjuran-anjurannya yang kita mampu kita kerjakan. Maka itu merupakan perwujudan bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita cinta Allah, yuhibbukumullah, maka niscaya Allah pasti mencintai kamu. Pasti Allah mencintai. In itu fi'il syarat, jawabannya yuhibbukumullah. Jadi jawabannya adalah majzum. Ketika hamba itu cinta kepada Allah dan mengikuti Rasulullah, maka Allah pasti mencintai hamba itu. Ketika hamba itu dicintai Allah, yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosanya. Dosa-dosa hamba-hamba Allah yang mencintai Allah dan Rasulnya dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya, maka diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa diampuni, maka hajat doa yang dipanjatkan cepat terkabul. Doa minta apa saja yang menghalangi terkabulnya doa adalah dosa. Semakin banyak atau semakin sering melakukan dosa dan tidak bertaubat, maka menjadi penghalang atau tabir yang tebal. Kalau tebal, maka harus dengan taubatan nasuha. Yang rukunnya 3, kalau itu hakullah, meninggalkan maksiat, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi. Itu di bab depan sudah kita bahas, bab 3, bab taubat. Jadi rukun atau syarat tobat maksiat hakullah 3. 1, meninggalkan maksiat itu. An yaqla'a, putus maksiatnya. Nomor 2, an yandama, menyesali atas maksiat yang telah dikerjakan. Nomor 3, alla yauda ilahi, tidak sekali-kali untuk mengulangi lagi. Nah, ketika ketiganya terpenuhi, maka tobatnya Allah terima. Kalau maksiat itu kaitannya dengan hakul adami, tambah 1, an yabro'a min sahibi, minta dilepaskan atau minta maaf, minta dihalalkan. Kalau mengambil barang minta dihalalkan. Kalau tidak bisa dianggap utang, akhirnya akadnya jadi utang. Kalau mukul nyakiti ya minta maaf, baru lepas urusannya. Maksiat hakul adami, pelakunya kok hanya tobat mohon ampun kepada Allah, pagi sore siang malam istighfar sambil nangis-nangis, sementara yang disakiti, yang dizalimi sesama manusia tidak didatangi atau tidak diberesi, maka tobatnya belum diterima. Karena hakul adami harus yang bersangkutan kita datangi. Kalau kita mengambil haknya, kita kembalikan.
Sehingga orang-orang yang berbuat kemaksiatan berkait dengan hakul adami itu berat tobatnya. Kenapa harus mendatangi orangnya? Kalau tidak, Allah belum menerima tobat. Ketika tobat diterima, dosanya Allah ampuni, maka hajat-hajat kita, doa-doa kita yang kita panjatkan setiap waktu, habis sholat, habis qiyamul lail dan seterusnya, habis baca Quran, itu cepat terkabul. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, rahim, maha penyayang, pengasih untuk hamba yang beriman. Jadi sifat Asmaul Husna Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu ada perbedaan makna. Kalau Ar-Rahman, kasih sayang Allah, kemurahan Allah, Allah curahkan, Allah berikan kepada seluruh makhluk Allah tanpa pandang bulu yang ada di atas bumi ini. Manusia, jin, binatang-binatang, semuanya. Khusus manusia dengan sifat ar-Rahmannya Allah, yang mukmin, yang kafir, muslim ahli maksiat, muslim ahli ibadah, semuanya mendapat bagian kasih sayang Allah, kemurahan, rizki. Bisa makan, bisa tidur, kerja, dan seterusnya. Khusus Ar-Rahim itu rahmat kasih sayang Allah yang hanya Allah berikan kepada hamba yang beriman besok di akhirat berupa surga. Jadi orang mukmin dapat dua, di dunia dapat Ar-Rahmannya Allah, di akhirat dapat Ar-Rahimnya Allah. Kalau orang kafir hanya satu, Ar-Rahman saja. Jadi dunia, harta, pangkat, jabatan itu Allah berikan kepada siapa saja. Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Wala yu'til iman illa man yuhib. Allah memberikan dunia yang isinya harta, pangkat, jabatan, kesenangan, dan seterusnya. Itu kepada seluruh manusia. Yang Allah cintai, Allah kasih. Yang Allah tidak cintai, yang Allah murkai, sampai yang Allah laknat, tetap dikasih. Bahkan kadang-kadang orang-orang kafir, mereka lebih senang di dunia hidupnya. Lebih nyaman. Orang mukmin banyak ujian, tantangan. Itu Allah kasih semua. Khusus iman hanya Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Oleh karena itu syukur alhamdulillah kita lahir di tengah-tengah keluarga muslim. Bapak kita, ibu, kakek, nenek ke atas muslim. Kanan kiri depan rumah belakang muslim, musolat masjidnya dekat, alhamdulillah. Kalau kita bayangkan misalnya seandainya ini bisa andi-andi tok, kita lahir di tengah-tengah keluarga kafir bagaimana? Ya, tidak bisa terbayangkan. Lahir di tengah-tengah keluarga kafir, tidak bisa terbayangkan. Karena nilai iman itu tidak bisa disamakan dengan nilai dunia. Di surat Ali Imran ayat 92 kalau tidak salah, juz 3 terakhir di bawah pojok, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaban wala iftada bih. Orang-orang yang mati kafir, keadaan matinya tidak membawa iman. Ada kalanya dari lahir memang kafir, ada kalanya lahirnya muslim, gede-gede muslim, kemudian murtad juga jadi kafir. Yang penting intinya mati dalam keadaan kafir. Sampai di akhirat
masuk azab Allah neraka. Di sana mereka ingin menebus nilai iman itu dengan emas sebanyak dan sepenuh bumi untuk nebus iman la ilaha illallah. Falayyaqbala min, Allah sekali-kali tidak pernah menerima, tidak akan pernah menerima tebusan iman dengan emas sepenuh bumi. Jadi bumi yang kita pijak hari ini semuanya menjadi emas logam mulia 24 karat untuk menebus kalimat tauhid la ilaha illallah agar selamat dari neraka. Allah tidak menerima. Itu nilai iman. Sehingga patut kita syukur lahir di tengah-tengah keluarga yang beriman. Tapi karena godaan setan, desakan kebutuhan, ya, kanan kiri kelihatannya pada jaya, kita mudah tergoda dengan tipuan-tipuan dunia lewat bisikan-bisikan setan. Akhirnya iman kadang-kadang terjual atau tergadaikan. Banyak orang yang sibuk ngurusin pekerjaan, ngurusin dunia, ngurusin anak, ngurusin rumah, dan seterusnya. Mendengar panggilan Allah kadang-kadang tidak langsung greget untuk melangkah ke tempat panggilan itu. Panggilan ibadah tertinggi setelah syahadat adalah sholat, setelah tauhid, yang menjadi rukun Islam nomor 2. Karena wala dzikrullahi akbar, zikir yang paling berat adalah zikir sholat. Sehari semalam wajibnya 5 waktu. Puasa mungkin sebulan sekali. Zakat yang mampu setahun kalau petani setiap panen. Kurban sunnah muakkadah setahun sekali. Tapi sholat sehari semalam 5 kali. Tantangannya berat. Jenengan kula piyambak monggo bisa pirsani, bisa lihat di tengah-tengah kita kaum muslimin. Masjid, musola dibangun, berdiri di mana-mana. Yang bangun siapa? Orang Islam. Coba cermati, perhatikan jamaah sholatnya yang hadir. Khususnya laki-laki. Dari anggota jamaah masjid atau musola itu laki-lakinya yang ke masjid berapa persen? Itu bisa kita lihat kanan kiri kita. Padahal sholat tepat waktu bagian perwujudan cinta Allah dan cinta Rasulullah. Di atas fattabi'uni, ikuti aku. Bagaimana salat Rasulullah? Hadis Bukhari meriwayatkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Kita yang sudah ke masjid, alhamdulillah kita ajak saudara kita, tetangga, teman dekat, dengan cara panjenengan monggo bagaimana caranya biar mereka mampu melangkah ke masjid. Wa tawasau bil haq. Sejak Rasulullah Muhammad SAW menerima perintah salat wajib 5 waktu lewat peristiwa Isra Mi'raj, datang waktu subuh, Rasul salatnya langsung berjamaah dengan malaikat Jibril. Sampai beliau wafat, Rasul tidak pernah
satu pun meninggalkan sholat berjamaah 5 waktu. Dalam satu riwayat, sekali terjadi sholat isya karena sakit, akhirnya terlambat, diimami Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di tengah-tengah sholat Rasul hadir juga jadi makmum. Setelah itu beliau menjadi imam kembali karena Abu Bakar mundur. Itu satu contoh amalan zikir yang paling besar. Besar pahalanya, berat melakukannya, kecuali orang-orang yang sudah mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau didata sekian juta penduduk muslim Indonesia yang sudah sholat berapa persen? Yang sudah jamaah ke masjid lebih berapa persen lagi? Itu makna fattabi'uni di sholat. Kita belum maksimal. Dengan sholat adalah rukun Islam yang kedua. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Orang muslim yang mendirikan sholat sama saja dia telah menegakkan tegaknya agama Islam. Kokoh, kuat, tangguh. Sebaliknya yang meninggalkan sholat sama saja memporak-porandakan, menghancurkan Islam. Tapi tidak ada yang ngeh. Ini tugas kita bersama, watawassaw bil haq. Sebagai muslim harus siap mengajak kepada siapapun dengan cara yang baik yang kita mampu. Bilainin au ihladin bias bima yang pak. Dengan cara alus, serengan, tegas, monggo, mana yang lebih bermanfaat. Sebab kalau kita tidak mau saling watawassaw bil haq, ketika sholat sudah tidak begitu digubris oleh kaum muslimin, maka bencana-bencana akan mudah terwujud. Dan kemaksiatan akan semakin merajalela. Karena Al-Quran jelas, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika kaum muslimin sudah enggan sholat, pantas kemaksiatan, perbuatan keji, kemungkaran, perzinaan, orang mencuri, orang merampok, bahasa kerennya orang korupsi, itu semakin merajalela. Oleh karena itu kita berharap, berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga kaum muslimin ini mengedepankan sholat. Syariat-syariat yang lain tentu lebih berat lagi kalau sholatnya saja tidak mampu. Jadi kita ingin biar kaum muslimin bisa melakukan syariat Islam secara kafah sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam agama Islam secara kafah dalam segala hal, hidup berkeluarga, berbangsa, bernegara, termasuk di dalamnya berpolitik, ikut tatanan Islam. Sekarang pertanyaan, sholatnya saja belum bisa 100% ikut Islam, mana mungkin yang lain bisa? Karena kuncinya imatnya Islam, tiangnya Islam, soko gurune agama Islam adalah sholat. Itu baru kalimat fattabi'uni bab sholat. Belum yang lain, cara dagang, bergaul, hidup berumah tangga. Sampai dunia politik hari ini luar biasa. Banyak tatanan-tatanan Allah, Al-Quran, As-Sunnah sing ditabrak. Maka kalau kita kembali kepada pesan Al-Quran, kenapa hari ini banyak macam-macam bencana?
Nek bencana alam orang segera sadar. Tapi bencana akhlak, bencana moral, bencana perzinaan, bencana kemaksiatan, orang kadang-kadang tidak begitu ngeh. Padahal musibatuddin asyaddu min musibatid dunia. Musibah agama lebih dahsyat daripada musibah dunia. Tsunami yang merenggut nyawa 200.000 lebih tahun 2006 atau 2004. 2006 itu kan dahsyat. Dengan meninggalkan sholat, dahsyat mana? Dahsyat meninggalkan sholat. Ngerinya. Itu musibah dunia hanya dunia saja. Ketika berakhir, berakhir. Tapi kalau musibah agama sampai akhirat. Ini. Jadi musibatuddin asyaddu min musibatid dunia. Tetangga kita ada yang wafat, kita takziah. Ada yang sakit, kita jenguk. Ada yang kecelakaan, kita hadir. Jenguk, bila perlu bantuan kita bantu. Coba ada tetangga kita tidak sholat, pernahkah kita datang jenguk? Bagaimana kabarnya? Kok tidak kelihatan subuh, tidak kelihatan duhur di masjid, tidak kelihatan asar di masjid, tidak ada. Itu. Jadi fattabi'uni, satu syariat sholat saja belum bisa maksimal. Padahal jelas ayatnya 43 Al-Baqarah, wa aqimus sholah wa atus zakah warka'u ma'ar raki'in. Warka'u ma'ar raki'in ay as-sholah jama'atan fil masjid lirrijal. Sholatlah bersama orang-orang yang sholat atau yang rukuk, yaitu sholat berjamaah di masjid atau musola bagi kaum lelaki. Kenyataannya masjid-masjid kita masih banyak yang kosong. Nah, kita senantiasa berdoa dan berdoa terus, ya Allah, mampukan saudara-saudara kami, teman-teman kami, sebangsa setanah air, bisa greget semangat ke masjid, lebih-lebih di waktu subuh. Waktu subuh. Berapa laki-laki yang mampu hadir di masjid? Bisa dilihat lingkungan kita masing-masing. Jenengan pulang dari masjid, kalau tidak ada pengajian kasih kan, habis salam, doa, pulang. Masih banyak rumah-rumah yang tertutup. Penghuni rumahnya belum pada bangun. Kalau nanti pulang jam 6 ya pada tangi. Dan ini pemandangan harian setiap pagi. Ya. Bangun ucek-ucek meripat, langsung sing dicekel kompor, nyape air, metu tuku sarapan. Dan ini pemandangan harian mayoritas. Sehingga Rasulullah SAW satu hari setelah jamaah subuh, beliau menghadap ke makmum. Beliau bertanya pada sahabat, si Fulan datang enggak? Cek, enggak ada ya Rasulullah. Terus si A enggak ada. Si B enggak ada. Rasul tanya 3 sahabat tidak ada di majelis setelah salat subuh. Setelah subuh salam, Rasul menanyakan 3 sahabat ditanya tidak hadir. Rasul bersabda, afqalu sholatul munafikin sholatul isya was subuh. Sholat yang paling berat
yang paling berat dikerjakan orang-orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Jadi kalau kita sebagai muslim, mukmin, sholat isyanya, subuhnya kok masih terlambat, lebih-lebih tidak jamaah, itu tandanya terjangkit penyakit nifak. Penyakit berat itu. Kalau yang sakit fisiknya langsung cari obat. Tapi sakit terlambat tidak sholat subuh, jarang yang astagfirullahaladzim. Kesalahan saya semalam apa ya? Kok sampai subuhnya tidak jamaah? Apa saya melek ke dalam gerumungan? Oh, apa enggak pernah? Kadang-kadang setannya muncul sih mending kowe sholat jam 6 po kancamu ora sholat ora kaiki, itu kata setan. Sehingga muncul sholat jam 6 po mending. Enggak ada mendingnya. Iya. Sampai kadang-kadang terlambat bilangnya kata setan mending kowe terlambat itu sak rakaat kayak kancamu blas ora sholat. Kita kerja bisa tepat waktu. Pulang kerja tepat waktu. Makan tepat waktu, takut kena penyakit perut. Dan seterusnya. Kerja kadang-kadang masuk jam 7, sebelum jam 7 sudah sampai di tempat kerja. Sudahkah sholat kita tepat waktu? Kita hadir ke tempat sholat sebelum masuk waktu sholat. Itu pertanyaan besar yang harus dijawab oleh kita kaum muslimin. Kerja bisa tepat waktu, pulang tepat waktu. Tapi kenapa sholat banyak dan sering terlambat? Kenapa? Ini. Orang kerja karena cari ma'isyah, kasab dunia. Tahu hasilnya langsung muncul. Yang tepat waktu dapat kerajinan. Ya. Tambahan kerajinan. Terlambat kerajinannya hilang. Apalagi yang katanya terlambat dipotong. Ya tepat semua. Sholat tidak ada aturan itu. Karena masalah iman. Kalau yang terlambat nanti hidungnya ada benjolan bisul misalnya. Orang kasih kabeh sholatnya. Apalagi wanita saya kecantikannya hilang. Selain terlambat nanti muncul bisul di hidung. Nah, ini iman ukurannya. Jadi satu kalimat fattabi'uni bila kita bedah ternyata masih banyak syariat-syariat yang Rasul contohkan dalam pelaksanaan beragama ini belum mampu kita kerjakan sesuai dengan yang beliau Rasulullah SAW ajarkan. Di sholat saja masih acak-acakan kita. Ketika sholat di masjid kadang-kadang sopet yang selayah. Wes jamaah ring masjid sopet yang selayah. Banyak terjadi di masyarakat kan. Imam takbir Allahu Akbar, buri sampai morak-mari. Rasul kan kama ra'aitumuni usolli, sebelum masuk takbir kan sawu sufakum. Rapatkan, luruskan shaf. Kalau makmum dan imam sama-sama ngaji, sekalipun imamnya enggak bilang sawu, otomatis makmumnya tahu seset. Yang kosong masuki, yang kosong masuki. Itu kalau sama-sama ngaji. Nah sekarang majelis taklim di dunia kita, kaum muslimin di masjid-masjid musola yang datang ya orang-orang itu. Jadi saya ngaji wong kuwi, ustadz wong kuwi sing orang sing umum-umum ya ndak. Karena di absen kayak ra teko nang apa. Seliyane ra ke absen ora tau ngaji. Jadi yang mau ngaji ke masjid bermasjid taklim itu sedikit juga. Kadang-kadang yang sholat saja habis sholat langsung salam pelencingan. Padahal yang namanya majelis taklim, pengajian rutin yang dikaji kitab-kitab dari Al-Quran maupun hadits as-sahih, itu memberikan kita pemahaman. Setelah paham mengerti nanti diwujudkan dalam pengamalan harian.
Ketika ini yang terjadi, maka semakin hari pengajian akan semakin berkualitas siapa jamaahnya. Ibadahnya semakin baik, tertata, tertib. Ikut tatanan Rasulullah. Itu kalimat fattabi'uni, satu petikan ayat. Kalau kita bedah ternyata luar biasa. Si sholat nanti belum di rumah ngatur anak, ngatur keluarga, bagaimana cara berpakaian, no? Itu lebih-lebih lagi. Sehingga tanggung jawab dunia dakwah pendidikan kita hari ini adalah mencerahkan masyarakat kaum muslimin agar dalam beragama sesuai dengan tatanan Allah dan Rasulnya. Mereka sudah tahu, tapi kadang-kadang ada satu dua yang belum pas. Nah, kita usaha ngepas-ngepaske, dipas-paske dengan tatanan yang ada. Itu tanggung jawab bersama. Bukan ustadz, semua kita adalah ustadz. Guru, kiai untuk minimal diri kita sendiri. Punya istri plus istri, punya anak tambah anak, punya cucu mantu tambah cucu dan mantu. Atau mantu dulu baru cucu. Itu. Tidak cukup sendirian, yang penting awakku beres, orang mikir liane, tidak bisa. Nah, demikian baru satu ayat kita kaji pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala hilaf. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ahlul kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.